Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah Who am I? Who am I? 1 Samuel 18 ayat 18. 1 Samuel 18 ayat 18. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah anak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Terjemahan Net mengatakan begini, untuk 1 Samuel 18 ayat 18. David said to Saul, who am I? Who are my relatives, all the clan of my father in Israel, that I should become the king's son-in-law? Saudara, perkataan Daud kepada Saul ini adalah ketika Daud belum menjadi raja. Bahkan dia belum menjadi prajurit waktu itu. Tetapi dia bisa mengalahkan Goliat. Jadi dia mengalahkan Goliat sehingga dia diberikan hadiah. Hadiahnya adalah sebagai menantu Raja Saul. Dia diberikan putri dari Saul sehingga dia bisa mengawini putri Saul dan dia menjadi menantunya. Nah, saudara, ini akibat kemenangannya melawan Goliat. Dan dia mengakui bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Dia bukan seorang bangsawan. Dia kerabatnya bukan keturunan raja. Ya. Dia merasa minder dan bukan orang penting. Bahkan terjemahan versi mudah dibaca mengatakan begini. 1 Samuel 18 ayat 18. Daud mengatakan, aku bukan keturunan keluarga yang terkemuka. Bukan darah biru maksudnya. Aku bukan orang penting. Jadi aku tidak dapat menjadi menantu raja. Saudara, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Daud. Ya, siapakah aku ini? Bukan hanya dalam konteks ketika Daud diminta untuk atau diberikan hadiah seorang putri raja, saudara sekalian. Dia sebagai pengembala kambing domba. Pengembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor, atau mencatat 2-3 ekor. Karena kemenangannya melawan Goliat yang mengangkat nama Israel, Daud diberi hadiah. Bukan hanya diangkat sebagai menantu raja, tetapi juga diberikan hadiah-hadiah, saudara. Nah, pertanyaan siapakah aku ini pernah juga ditanyakan oleh Immanuel Kant. Dia punya 4 pertanyaan. Apakah manusia itu? Apakah yang dapat kita ketahui? Apakah yang boleh kita lakukan? Sampai di manakah pengharapan kita? Immanuel Kant mengatakan dia harus menjawab 4 pertanyaan penting itu. Dari keempat pertanyaan tersebut, yang paling penting adalah siapakah? Siapakah manusia itu? Karena jawaban atas pertanyaan ini menentukan nasib kita. Nah, jawaban ini kita bisa temukan di Alkitab, saudara. Siapakah aku ini? Sebenarnya manusia itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kenapa? Karena diciptakan dari debu tanah. Yang membuat manusia itu hidup sehingga jadi apa-apa itu karena nafas yang dihembuskan Allah, nafas hidup yang dihembuskan Allah. Sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Kalau tidak, manusia itu dari debu tanah. Debu tanah, saudara. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan, perhatikan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau nggak dihembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, manusia bukan makhluk hidup. Nafas hidup itulah yang membuat manusia berharga, sehingga bisa segambar dan serupa dengan Allah. Jadi saudara sekalian, yang membuat manusia itu berharga, yang bernilai itu karena ada nafas hidup yang dihembuskan Allah ke dalam hidup manusia itu. Nah, itu yang membuat manusia punya potensi untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu punya potensi kemampuan untuk bisa segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bisa mengerti, bisa mencapai pikiran perasaan seperti yang Allah kehendaki, pikiran perasaan yang Allah inginkan, sehingga kehendaknya bisa selalu selaras dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya kita harus menyadari keadaan manusia ini. Sayang, manusia pada waktu itu jatuh dalam dosa sehingga hilang kemuliaan Allah. Artinya hilang kemampuannya untuk bisa menjadi serupa dan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus mesti datang untuk menyelamatkan manusia. Makanya keselamatan yang sesungguhnya adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Makanya Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Itu sama.
gambar dan serupa dengan Allah. Artinya sempurna itu mencapai gambar dan rupa Allah. Lalu Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 29, agar kita yang diselamatkan, kita yang percaya Yesus, yang tebus oleh darah Yesus, itu harus gambar dengan gambaran anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Wujud gambar Allah itu, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang menyadari keberadaannya, siapa dirinya, itu tidak akan sombong. Tidak akan sombong. Dan tidak akan berbuat semena-mena terhadap sesamanya. Ketika Daud melakukan dosa, perzinahan dan juga pembunuhan terhadap Uriah, istri dari Betseba, selingkuhannya, itu Allah melalui Nabi Nathan itu menegur Daud dengan menyinggung siapa dirinya. Siapa dirinya? Coba lihat di 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 8. Ini setelah Daud jatuh dalam dosa. Ayat 7, 2 Samuel 12. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Jadi setelah Nathan menggunakan perumpamaan untuk menegur Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Perhatikan firman Tuhan Allah Israel kepada Daud. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Jadi Tuhan yang aktif, yang mengangkat Daud. Ayat 8. Telah ku berikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Jadi Tuhan. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Jadi Tuhan menyinggung. Siapa tuh Daud? Kalau bukan Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Makanya manusia nggak boleh sombong. Dia harus tahu diri. Orang yang punya sikap tahu diri, saudara sekalian, itu orang yang mengerti siapa dirinya. Dia nggak bisa sombong. Dan orang yang tahu diri, saudara sekalian, siapa dirinya, dia punya sikap terhadap Tuhan seperti perintah agung yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ini sikap orang yang tahu diri, saudara sekalian. Dikatakan gini, orang yang sikap tahu diri. Jawab Yesus, ayat 37, Matius 22, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kalau orang yang tahu diri, siapakah dirinya? Dia adalah dari debu dan tanah. Dan bisa menjadi makhluk hidup itu karena hembusan nafas hidup dari Tuhan Allah. Dia akan mengasihi Allah. Dengan apa? Seantero hidupnya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan kalau bagaimana dengan segenap kekuatannya. Itu sikapnya terhadap Allah. Kemudian ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Vertikal. Jadi orang yang mengenal siapa dirinya, yang tahu dirinya, itu debu dan tanah, dia akan mengasihi sesamanya. Makanya orang yang menzolimi, orang yang menindas sesamanya, orang yang tidak mengerti siapa dirinya itu debu tanah. Dirinya terbuat bukan dari emas, tapi dari debu tanah. Ketika nafas itu diambil, maka tubuh itu akan kembali kepada tanah, tidak ada artinya. Makanya kita harus tahu diri, saudara sekalian. Waktu saya kecil, orang tua saya selalu bilang begini, udah susah jangan belagu, tahu diri. Nah, itu mengenang di dalam pikiran saya. Jadi nggak usah belagu, belajar yang rajin, tahu diri, saudara. Itu bagus, saudara sekalian. Jangan sampai kita nggak tahu diri, penghasilan di bawah UMR, ingin beli iPhone harganya 20 juta. Mimpi jangan ketinggian. Harus tahu diri. Nggak sombong. Lebih penting, dia akan melakukan perintah agung, yaitu apa? Great Commandment. Apa itu perintah agung? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Nah, jadi saudara-saudara, siapakah aku ini penting? Biar kita mau mengerti bahwa kita ini debu tanah. Dan hanya hidup karena belas kasihan Tuhan. Mari kita kasih Tuhan, kasih sesama. Berwujud bahwa kita tahu diri, bahwa kita debu dan akan kembali kepada tanah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sholah gracia.